Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipari Muda dengan NRP 3120500046 dari kelas 2 D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi struktur dari Y2 yang mana PPT-nya dibuat oleh Pak Ahmad Sauki Hasan. Untuk itu langsung saja ya ke overview-nya atau gambarannya, di mana dijelaskan di sini aplikasi Y2 mengenai full design MPC model view controller. Hal ini sama seperti pada framework PHP pada umumnya ya, macam CI, yang menggunakan konsep MPC. Nah, apa itu model view dan controller? Nah, model itu merupakan sebuah file yang merepresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Nah, jadi nanti dia akan merepresentasikan data dari database kita, terus dia mengikut sertakan aturan-aturan yang ada dari tabel tersebut ya. Kemudian ada view yang merepresentasikan masukan ataupun keluaran ya, masukan dari model ataupun masukan ke model ataupun keluaran dari model. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menampilkan output dari model ya, misalnya modelnya ini merepresentasikan data dari mahasiswanya. Jadi dia menampilkan semua data mahasiswa. Nah, kita mau menampilkan outputnya itu kita lakukan code di view ya. Jadi view-nya ini untuk menampilkan data tersebut. Kemudian ada controller yang menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Nah, jadi controller ini menerima masukan dari user ya dan merubahnya jadi perintah ataupun action. Controller action ya. Nah, untuk mengakses model ataupun menampilkan view. Jadi dia action-nya itu bisa mengakses model ataupun menampilkan sebuah view. Kemudian yaitu ada selain MPC ya, sebuah aplikasi juga memiliki entry script PHP ya, script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Nah, mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Nah, maksudnya ini ada sebuah file PHP ya, yang berisi script PHP yang mana itu yang bisa langsung diakses oleh pengguna. Nah, jadi web itu bisa mengakses entry script ini ya, dan itu merupakan awal dari terbentuknya perjalanannya aplikasi kita. Nah, kemudian ada application, yaitu merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikannya mereka untuk memenuhi request. Kemudian ada komponen application, merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Kemudian ada modul yang merupakan sebuah paket yang di dalamnya itu terdapat MPC secara komplit. Sebuah aplikasi Y dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Nah, kemudian ada filters, merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Kemudian ada yang terakhir ya, widget, merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Nah, kemudian masuk ke struktur aplikasi Y2 ya. Strukturnya seperti diagram berikut ini ya, dimana kita seperti yang dijelaskan pertama kali kita akses yaitu adalah entry script. Nah, yang ini yang bisa diakses oleh web. Kemudian entry script ini menginstansiasi sebuah aplikasian ya, atau membuat sebuah objek aplikasian, yaitu hanya satu boleh dibuat ya. Nah, aplikasian yang dibuat itu hanya satu. Nah, kemudian aplikasian ini bisa memiliki beberapa aplikasian komponen ya, baik dia itu satu ataupun banyak, dan bisa tidak memiliki application komponen juga. Nah, kemudian aplikasi memiliki beberapa modul juga, yaitu bisa satu ataupun banyak ataupun nol. Nah, kemudian modul ini bisa memiliki beberapa modul juga. Nah, dan bisa juga tidak memiliki beberapa modul. Nah, kemudian application ini harus merequest ke controller. Nah, setidaknya satu controller ataupun beberapa controller. Nah, dan controller ini bisa memiliki beberapa modul ataupun tidak, dan bisa memiliki beberapa filter ataupun tidak. Nah, kemudian controller itu bisa mengakses model ya, bisa mengakses model ataupun tidak. Nah, bisa mengakses beberapa model sekaligus. Nah, kemudian model ini diakses oleh view untuk direpresentasikan datanya. Bisa satu model ataupun bisa beberapa. Nah, kemudian kalau misal controller tidak mengakses model, tidak masalah, dia bisa langsung mengakses view. Nah, view ini jadinya tidak perlu mengakses model. Nah, jadi misalnya itu kalau user hanya ingin
mengakses view yang hanya menampilkan tampilan saja tanpa ada data-datanya, dia langsung mengakses view tersebut. Nah, view ini bisa diakses dan bisa juga tidak. Kemudian ada widget ya, widget dan asset bundle. Nah, widget view ini bisa memiliki beberapa widget ya untuk mempercantik tampilannya, dan bisa juga tidak menggunakan widget. Nah, begitu juga view bisa menggunakan beberapa asset bundle dan tidak juga. Nah, di dalam widget ini dia bisa memiliki beberapa asset bundle dan ada juga yang tidak memiliki aset bundle. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke entry script ya. Entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi 2. Nah, setiap aplikasi, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Nah, entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. Nah, file ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, direktori yang bisa diakses dari jaringan web itu hanya direktori di bagian folder web ini saja. Di bagian folder web. Nah, bagian view, controller, templates dan lainnya itu tidak bisa diakses oleh uh, web. Nah, jadi dia hanya di web ini. Nah, dan letaknya itu entry script itu letaknya itu di index.php. Nah, jadi index.php ini merupakan entry script ya. Nah, entry script ini digunakan untuk ya pertama itu mendefinisikan global variable ya ataupun konstanta global. Nah, konstanta globalnya itu ya sini define ya, ini mendefinisikan. Kemudian meregister composer autoloader. Nah, jadi dia melakukan required ya terhadap composer autoload ya nih. Nah, jadi dia berasal dari vendor ya. Vendor itu merupakan file-file yang dibuat ya oleh composer itu atau di-download oleh composer. Nah, jadi composer itu PHP dependensinya. Kemudian ada juga mengikutsertakan kelas I. Nah, jadi dia ini require ke kelas I dan PHP. Kemudian membuat konfigurasi aplikasi. Nah, jadi ini merupakan konfigurasi aplikasinya ya, membuat konfigurasi aplikasi. Nah, konfigurasi dari aplikasi itu seperti ini ya kurang lebih. Nah, kemudian setelah itu dia itu menginstansiasi dari aplikasi tersebut. Nah, nih dia menginstansiasi membuat objek seperti ini ya, new web application. Nah, nih, jadi dia menginstansiasi dari konfigurasi tersebut. Nah, setelah itu memanggil fungsi ybase nih ya, ybase untuk ybase application run. Nah, jadi dia memanggil ini ya untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kemudian Node selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, i2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Nah, selain web juga bisa konsol ya. Nah, ini untuk tampilan dari yang deskripsinya tadi ya, seperti ini yang sudah saya tunjukkan. Baik, kemudian ada aplikasinya. Aplikasi merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek beraplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui y/y.2.2 $app ya. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersama dengan pembuatan application di entry script. Nah, file konfigurasi untuk basic template untuk di filenya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Nah, jadi application ini ya letaknya itu di config web.php ya. Ini config web.php. Nah, jadi application itu ya berisi properti, komponen, dan modul. Nah, jadi konfigurasinya itu berisi dari properti seperti ini ya, ID, base path, kemudian ada komponen nih, komponen ini. Nah, jadi komponen ini dia hanya akan terbentuk saat akan digunakan. Nah, sebelumnya kan kita belum ada menggunakan komponen pretty URL ini ya, URL manager. Nah, jadi dia tidak akan di-create. Nah, setelah kita gunakan baru akan di-create. Kemudian ada modules ya, ini modules. Contohnya itu modulesnya itu G ya, modul G. Nah, setelah itu objek ya, objek aplikasi ini bisa diakses ya global melalui y.app. Nah, cara pengaksesannya itu pun ada bermacam-macam ya nanti di slide selanjutnya. Setiap aplikasi ini mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat dari entry script. Nah, jadi objeknya itu ya dibuat di sini tadi entry script nih. Nah, ini pembuatan objeknya dari aplikasi. Kemudian ada aplikasi property, yaitu properti dari aplikasi 2 dapat diakses melalui y-app nama property. Nah, berikut ini adalah properti dari aplikasinya. Contohnya itu ya di dalam view layout ya, layout main.php. Nah, ini contoh pengaksesan properti dari application. Nah,
Jadi dia mengakses property language, charset, name, home URL. Nah, seperti itu. Kemudian ada require property yang mana propertinya ini harus ada. Kalau tidak ada maka akan error. Nah, contohnya itu ya ini ada Y-based application ID ya, yang mana adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi ID. Ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Nah, jadi kita menggunakannya itu ya ini alphanumeric ataupun misalnya basic 1 2 3 seperti ini ya. Jadi dia harus bersifat unik. Nah, kemudian ada Y-based application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Nah, ini dia ya. Jadi root directory-nya ini ya. Jadi kalau kedua ini tidak ada maka akan error. Nah, kemudian ada juga beberapa properti lainnya ya. Contohnya itu ada application name. Nah, application name ini kalau kita mau mengubah nama dari aplikasi kita. Nah, misalnya di sini ya, saya akan coba mengubah name. Nah, saya ubah namanya itu misalnya ini school learning. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita kasih titik, kasih koma. Nah, setelah itu kita akses ya. Nah, ini kita akses ya. Ini kan sebelumnya masih my application. Nah, kalau kita tambahkan property name, nah jadi akan berubah menjadi school learning ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu untuk property name. Nah, kemudian ada komponen ya. Property komponen yaitu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen yang dapat digunakan. Nah, jadi properti komponen itu ini. Nah, jadi dia menentukan komponen yang akan kita gunakan. Nah, seperti DB yang berhubungan ke koneksi database, lalu ada URL manager, ada mailer ya untuk pengiriman mail, lalu ada user, chat, dan request. Nah, kemudian ada juga property Y-based application modules ya nih, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh application. Nah, di sini tidak menggunakannya, tidak ada contoh penggunaannya. Nah, kemudian ada juga Y-based application default root ya untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah set index. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan default root untuk menentukan root defaultnya ya. Nih, kalau kita tidak tambahkan default ataupun tidak tentukan ya, dia otomatis mengakses site ya, site index ini. Nah, nanti tampilannya tetap sama. Nah, jadi dia yang diakses ini seperti ini ya. Walaupun di sini kalau kita dia kosong ya. Nah, sebenarnya dia mengakses set index. Nah, cuma di hidden kan karena dia merupakan default root. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti ya default root-nya ini, misalnya kita ganti menjadi mahasiswa index ya, index. Nah, jadi pada saat kali kita buka aplikasi dia akan langsung ke sini. Nah, itu cukup kita buat default root-nya ya, default root. Lalu di sini kita kasih slash ya, mahasiswa slash index ya, seperti ini. Oke, di sini coba kita tes ya. Kita tes. Di sini udah kita tulis default root mahasiswa index ya. Maka dia nanti pada saat kita akses lagi ya, basic ya, basic. Nah, nanti dia langsung ke bagian mahasiswa. Nah, kontrol mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu dia untuk default root ya. Kemudian kita masuk ke application komponennya. Sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan-layanan berbeda. Nah, sebagai contoh komponen URL manager ya, seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya ya, bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Nah, jadi dia menentukan rute dari sebuah request. Kemudian komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database. Nah, dan lain sebagainya. Jadi komponennya itu ya DB untuk DB yang ini ya, ini untuk hubungan ke database. Nah, ini untuk read URL. Kemudian komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Nah, jadi sebelumnya kalau URL manajernya kan masih disable, masih di komen ya, masih di komen. Nah, jadi dia tidak dibentuk. Nah, saat kita gunakan dia akan dibentuk. Nah, berikutnya ada beberapa komponen inti dari aplikasi 2 yaitu DB untuk mengelola hubungan dengan database, error handler itu menangani error dan exception pada PHP. Nah, user menangani autentikasi user. Nah, jadi error handle ini ya, kalau kita misalnya ada kesalahan ya, macam di video sebelumnya. Nah, jadi dia akan menampilkan errornya apa. Nah, jadi itu error handler. Kemudian masuk ke controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MPC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan respon. Nah, jadi kalau user meminta request, misalnya user ingin meminta request
data mahasiswa. Nah, tampilan data mahasiswa. Nah, jadi controller ya akan memberikan tangkapannya. Nah, jadi dia akan mengakses model untuk mengambil data mahasiswa, kemudian ditampilkan melalui view data mahasiswa tersebut. Nah, kemudian controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view dan kemudian membentuk tanggapan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisa meminta misalnya tampilan data mahasiswa. Nah, kemudian controller meneruskan ke permintaan ke model, terus memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view. Nah, kemudian membentuk respon atau tanggapan. Nah, nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID, controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Nah, jadi misalnya macam di sini ya, di Visual Studio Code-nya yaitu mahasiswa controller. Nah, mahasiswa itu merupakan ID. Nah, ID control ID-nya, controller ID-nya dan controller. Nah, kemudian yaitu di controllernya ada action. Nah, sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Nah, action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Kemudian action ID ditulis dalam bentuk action ID. Contoh action create. Nah, jadi actionnya ini, create-nya itu merupakan action ID. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root ya dengan format controller ID action ID. Nah, jadi misal mahasiswa /index itu ya yang kita akses rootnya. Nah, mahasiswa itu adalah control ID dan action ID-nya itu index. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan action lain, misalnya action view. Nah, action ID-nya itu view. Nah, kita /view kan. Nah, kemudian secara default action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama kontrolnya saja. Nah, jadi kalau kita misalnya hanya menyebutkan control ID-nya ya, misalnya kita mengakses control ID mahasiswa aja ya di rootnya, dia akan mengakses action index. Nah, dia akan lakukan action index. Nah, action default dapat diganti melalui property default action. Nah, jadi kita coba masukin ya ke controller, misalnya control mahasiswa nih. Controller mahasiswa. Nah, ini mahasiswa controller. Nah, ini mahasiswa ini adalah control ID-nya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa action ya. Nah, ini ada behavior tingkah lakunya ya. Nah, ini untuk lanjutnya nanti. Di sini ada action index. Nah, dia action ID-nya itu index. Nah, dia nanti akan menampilkan file index. Kemudian action create, lalu ada action update, ada action delete ya, dan find model. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian di dalam ini ya controller ini kita bisa buat default rootnya. Nah, jadi default rootnya itu misalnya kita buat variabel ya. Di sini public ya, public default action, default action. Maaf, default action. Nah, misal default actionnya ini kita untuk mengakses bagian create misalnya ya. Create. Nah, jadi seperti ini. Oke, create ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akses. Bisa kita akses ya misalnya. Nah, ini misalnya kita akses hanya bagian mahasiswanya aja ya. Nah, nanti dia akan ke bagian seharusnya bagian create ya, mungkin karena ada ininya dulu. Misal kita hilangkan coba ya ke bagian ininya, default rootnya kita disable. Nah, kemudian kita coba masuk ke home lagi. Nah, ini kan masuk ke sini. Nah, coba kita akses mahasiswa. Di sini masih index ya. Coba kita perbaiki ya. Mungkin create-nya ini ada action create. Nah, ada ya. Kita ke PDF-nya, yaitu secara default. Nah, action default melakukan property. Nah, seperti ini action create default action. Default action sama dengan create ya. Default default public default action. Nah, ini C-nya terlalu besar ya. Coba kita, nah, maka dia akan mengakses create tadi. Nah, kalau misalnya kita enablekan ini, nah, kalau kita balik ke home ya, nah ini balik ke home, nah dia langsung ke index. Nah, jadi ini ya default rootnya ini harus kita samakan juga ya, atau default rootnya ini index. Nah, kalau kita mau mengakses create-nya tinggal cukup
klik mahasiswa aja. Nah, jadi dia ke create mahasiswa. Oke. Setelah itu masuk ke control best fraction ya, di dalam aplikasi yang didesain dengan baik. Nah, ini penggunaan controller secara baiknya sebagaimana ya. Sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap actionnya hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Nah, dapat memanggil method dari models ya atau dari komponen lain, dapat menggunakan view untuk membentuk response. Seharusnya tidak memproses data permintaan request ya. Pemrosesan ini hanya seharusnya dilakukan di models. Nah, jadi kontrol ini tidak boleh sebaiknya tidak langsung mengakses data dari table. Nah, seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Nah, jadi di sini kita lihat tidak ada kode HTML sedikit pun ya. Nah, tidak ada kode HTML sedikit pun. Nah, kecuali di sini. Nah, di views-nya ya, views layout main.php menggunakan HTML. Nah, doc tipe HTML hit. Nah, kalau di controller tidak ada ya. Kemudian kita lihat ya. Di sini tidak ada pengaksesan data langsung ya, table ya, seperti pada models ya. Misalnya di sini models mahasiswa. Nah, di sini kan dia mengakses table name. Nah, di sini tidak ada ya, di sini tidak ada di controller ya, tidak ada mengakses langsung table mahasiswa. Nah, kemudian dia itu memanggil metode ya, bisa memanggil metode dari model yang lain ya. Nah, misalnya ini set controller. Nah, ini memanggil metodenya. Oke. Metode menggunakan metode ya, go home, nah ini go home dan lain-lainnya. Kemudian ada models ya, models adalah bagian dari arsitektur MVC. Nah, models adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Nah, model dapat dihubungkan dengan table di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Nah, atribut mempresentasikan data dalam sebuah model. Nah, model yang dihubungkan dengan table database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam table tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal ataupun seperti mengakses array. Nah, coba kita buka ya model dari mahasiswa ya. Ini kita keluarkan ya, controller sama set controller. Nah, ini kita model mahasiswa ya. Ini kita akses model mahasiswa. Nah, di sini dijelaskan model itu memiliki atribut ya. Atributnya itu dan memiliki rules, atribut labels, dan validation rule. Nah, ini untuk validation rules-nya ya. Ini untuk rules-nya, ini untuk atribut labels. Nah, kemudian di sini dia mengakses table name-nya. Nah, kemudian ya model dapat dihubungkan dengan table di sebuah database ya ataupun berdiri sendiri. Nah, ini contoh model yang dihubungkan dengan database ya, dia mengakses table name-nya yaitu mahasiswa. Nah, yang tidak mengakses database itu yaitu contohnya di contact from. Nah, dia di sini membuat sendiri atributnya ya, yaitu ada name, email, subject, body. Nah, jadi dia tidak ada mengakses sebuah database, tidak mengakses table name. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pengaksesan model ya bisa seperti ini. Pengaksesan atributnya ya bisa seperti ini. Nah, NRP, nah ini NRP ya, atau bisa diganti menjadi model test. Nah, ini kita misalnya seperti array ya. Ini misalnya NRP, ini tanda ininya kita hilangkan. Nah, kita buka kurung sama tutup kurung. Nah, jadi seperti itu. Kemudian models ini ya, atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atributnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada atribut labels ya di mahasiswa. Nah, ini yang ditampilkan. Nah, ini contohnya kalau kita buka mahasiswa. Nah, ini jadi NRP. Nah, ini ya labels yang ditampilkan di bagian view-nya. Nah, misal ini NRP-nya kita kasih huruf besar semua ya. NRP. Nah, maka di sini akan berubah menjadi NRP. Nah, begitu juga di home-nya ya, jadi NRP besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika model dibuat menggunakan G, maka semua fieldnya dalam table akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Nah, ini kalau kita menggunakan model G tadi ya, jadi kita tidak perlu membuat modelsnya. Dan semuanya akan dibuat code-nya ya. Validasi setiap data untuk bawa sebuah model ya yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Nah, untuk validasi itu kita mengkonfigurasinya di rules ini ya. Di rules ini ya, misalnya di sini
email ya. Email sini saya tambahkan misalnya di sini ya, email. Nah, di sini kita kasih dia itu email juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia harus email. Nah, misal ya, di sini kita input ya. Misal kita mau tambah mahasiswa. Nah, di sini kita kasih NRP-nya misalnya segini, namanya itu misalnya Indra Selfie. Nah, seperti ini. Nah, kelasnya itu misalnya sama ya. Nah, di sini kita klik aja seperti ini ya. Nah, langsung ada email is not a valid email address. Nah, jadi kita tambahkan @gmail.com seperti ini. Nah, ini akan dibaca karena dia ada extension untuk emailnya. Nah, seperti itu. Nah, misal NRP-nya ini kita nih NRP-nya maksimal 10 ya. Ini misalnya kita kasih satunya ini sebanyak 10 kali. 1 2 3 1 2 3 1. Nah, jadi dia tidak boleh. Nah, jadi kita nggak bisa ngetik apa-apa lagi. Nah, kalau misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan jadi misalnya atau kita kecilkan lah ya, 2. Nah, kita kecilkan 2, kita refresh. Nah, dia hanya bisa diisi 2. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk rule validation ya, untuk maksimal. Kemudian proses validasi ini dapat diatur melalui method rule. Nah, jadi di bagian rules ini untuk validasi, ini untuk menampilkan labels ya, labels datanya. Nah, kemudian model best practice-nya itu secara garis besar ya, sebuah model itu dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis ya. Atribut, nah berisi atribut nih untuk mempresentasikan data. Kemudian dapat berisi validation rule ya, saya ini. Nah, validation rules ya, ini validation rules. Atau aturan validasi untuk memastikan validasi dan integritas. Nah, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. HTML lebih baik diletakkan pada views. Nah, seharusnya tidak memiliki skenario yang terburuk. Apa yang terlalu banyak? Yang terlalu banyak. Nah, kemudian ada views ya. View ini adalah bagian arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data pengguna. Nah, view dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dalam pertimbangan keamanan, untuk menghindari cross-site scripting, nah terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jadi gunakan metode helper HTML encode ini untuk menampilkan data teksnya. Ini ya, seperti ini ya. Kita coba akses view-nya lah ya. Kita akses view. Kita akses view dari mahasiswa ya, indeksnya kita akses. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini dia satunya nih ditambah ya, dia satunya HTML encode-nya, ini text title. Nah, jadi itu untuk menampilkan data teksnya. Nah, jadi di encoding dulu ke HTML ya dari PHP-nya. Nah, kemudian helper HTML purifier proses untuk menampilkan data HTML. Nah, HTML purifier proses itu dia itu ya untuk menampilkan data HTML. Nah, kemudian views ini ya dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Nah, contohnya ini ya, ini HTML dan ini PHP-nya. Nah, jadi dia gabungan ya, tidak murni HTML semuanya ya dan PHP semuanya. Kemudian sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Nah, dari controller sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut ya, render parsial. Render ini untuk memanggil view dan menerapkan layout. Nah, render parsial itu memanggil view tanpa layout apapun. Dah, jadi hanya kita akses tapi tidak ada tampilan. Render Ajax ya, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Nah, biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Nah, lalu ada render file dan render content ya. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Nah, beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Oke, kemudian ada layout ya. Layout ini di bagian dalam view nih. Nah, ada layout. Nah, layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa. Nah, views yang ada pada sebuah aplikasi. Nah, jadi dia menampilkan bagian yang sama. Nah, misalnya template lah istilahnya, template layoutnya tuh. Nah, jadi misalnya ini kan kalau kita akses bagian sebelumnya kan taskbarnya tidak sama terus. Nah, ini di bagian layout. Nah, untuk mengkonfigurasinya. Nah, itu di bagian layout ya, main.php lah. Jadi kalau kita ngubahnya itu ya, seperti ngubahnya itu, nah di sini di layout main.php. Nah, dan details ini juga ini di layout main.php. Nah, misalnya kita coba ubah ya,
Ini di sini details.php-nya ini ya. Nah nih, this details ini uh, di sini ya. Nah, jadi dia sama-sama mengakses script mahasiswa. Jadi dia sesuai dengan tips detailnya. Ini bisa kita ubah jadi YAP ini ya. Misalnya nih YAP. Ini kita ganti di sini ya HTML encode-nya. Kita ganti ya seperti ini. Nah, ini kita ganti name. Nah, jadi dia nanti sesuai dengan school learning. Nah, ini kita ubah ke name. Nah, jadi kalau kita refresh, nah jadi school learning gini. Nah, jadi dia tidak mengikuti action yang kita akses apa gitu. Nah, jadi kalau kita ganti test detail dia nanti mengikuti actionnya. Nah, create mahasiswa. Kemudian secara default ya terdapat sebuah layout dengan nama main PHP. Nah, jadi ini layoutnya ya, layout ya view spesial tadi. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main PHP. Nah, jadi seperti menu-menu ini ya, menu-menu ini dah nih, ini diletakkan di main.php. Kemudian ada filters ya. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Nah, filter dapat digunakan dengan meletakkannya dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Lihat kode program di sampingnya. Jadi sini contoh filternya. Lalu built-in filter yang cukup berguna adalah HTTP CC untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, PXCC untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Nah, jadi kalau kita mau membuat web kita ini lebih optimal ya, jadi kita menggunakan HTTP CC untuk di sisi klien dan PXCC untuk di sisi server. Nah, jadi filter ini bisa kita lihat ya di bagian dia itu di bagian controller set controller. Nah, nih, di bagian behaviornya ini dia itu ada menggunakan nih. Nah, ini dia menggunakan filters nah, yaitu access control. Nah, jadi seperti ini ya. Dia menggunakan filter access control yang mana nih? Nah, ini dia filternya. Nah, dia rules-nya itu ya di dalam ini ada peraturan ya. Action-nya itu dia jadi logout ini hanya bisa diakses ya. Logout hanya bisa diakses pada saat ini memperbolehkan ya. Kita boleh mengakses logout pada saat ini rules add ini artinya sudah tervalidasi rules-nya itu ya. Jadi dia sudah login. Nah, contohnya nih seperti ini ya. Nah, ini kita belum ada login ya. Nah, jadi tidak ada logout. Nah, tidak ada logout itu di filter. Nah, karena kan kita belum rules-nya ini belum divalidasi. Nah, jadi kalau kita login, nah kita login ya. Nah, kalau kita login, nah nanti di sini akan logout-nya ada ditampilkan. Nah, jadi rules-nya ditampilkan sebagai apa admin. Nah, jadi itu dia. Kemudian kalau misalnya yang di sini ya, nih access control. Nah, nih dia kalau misalnya kita sudah melakukan login ya, nih dia allow through ya, jadi diperbolehkan bagi yang sudah tervalidasi untuk melakukan create dan update. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada aset ya. Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web ya. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan sebuah aset harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari internet. Nah, jadi aset ini diletakkan di sini di bagian web ya, tetap di bagian web. Nah, ini aset. Nah, ini aset yang bisa diakses oleh jaringan atau internet. Kemudian pada aplikasi 2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS atau JS tidak secara langsung diinkludkan ya dalam view. Nah, aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil method request register. Nah, dengan cara ini file aset yang asli tidak harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari jaringan web Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Nah, jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Nah, jadi contohnya ini ya. Ini cara pemakaian asetnya ya. Ini public JS dan dia mengakses JS ya. Lalu ada dependence-nya. Nah, jadi misalnya itu di sini aset. Nah, ini app adalah aset. Nah, ini untuk pengaksesan asetnya ya. Di sini bisa kita lihat di sini mengakses CSS site ya, .css. JS-nya tidak diakses apapun. Nah, tapi itu tetap diakses. Nah, karena di sini kita lihat ya ada aset yang menggunakan JS ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contohnya itu ya. Ini misalnya di sini ya. Ini kita inspect ya, masuk ke bagian inspect ataupun klik kanan inspect elemen. Nah, kita masuk ke network ya, network. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, ini kita ke all-kan. Nah, di sini dia akan mengakses beberapa aset ya. Ini ada jQuery IJS. Nah, Bootstrap CSS. Nah, ini untuk tampilan, JS untuk animasi dan selainnya. Nah, jadi itu untuk aset ya. Kemudian ada latihan. Nah, baik, sekarang saya akan mengerjakan tentang latihannya di mana untuk di sini terbagi
ada 3 ya. Untuk aplikasi front end ya, buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Nah, pada layout main tambahkan menu produk yang mengarah ke router item index. Nah, atur konfigurasinya aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Kemudian beri nama aplikasi Anda, toko baru untuk aplikasi front end dan admin toko baru untuk aplikasi backend. Nah, gunakan property name pada file konfigurasi. Nah, oke. Di sini coba saya tambahkan dulu ya. Sebelumnya saya menggunakan yaitu di bagian backend ya. Jadi di sini diminta itemsnya itu dihubungkan pada bagian front end ya. Jadi kita akses dulu advanced template-nya. Oke. Terus kita akses MyMart backend web ya. Di sini saya ganti front end. Nah, di front end kita masukkan G-nya agar kita akses ya file G-nya. MyMart ya. MyMart front end web. So, kita cek dulu. Oke. Nah, di sini belum menjadi ya, masih belum. Nah, di sini coba saya enablekan dulu ya create URL-nya di bagian marknya ini. Di bagian front end-nya kita ketikkan dulu create URL-nya, kita ke main URL manager yang saya aktifkan. Oke, setelah itu kita model generator. Di sini sudah aktif. Nah, sini sudah aktif ya, kita ke model generator. Nah, di model generatornya kita aktifkan ya itemnya ya. Oke, sudah ada item apps model, ini kita ganti jadi front end. Kemudian kita preview. Oke, kita generate. Untuk bagian backendnya, item kategori front end sudah sesuai ya, front end models kita preview juga. Lalu kita generate. Nah, ini kita ke CRUD-nya. CRUD-nya kita masukkan dia backend models dari items ya. Nah, ini kita ganti jadi front end karena sebelumnya itu kita membuatnya di backend ya. Nah, ini kita ganti untuk item search-nya menjadi front end. Oke, untuk controller kelasnya, item controllers-nya kita ganti front end. Kemudian kita preview lagi, kita generate. Nah, untuk bagian ini ya, kita tambah item kategori. Item kategori, ini ya, kategorinya kita kasih. Nah, ini ya. Nah, oke, setelah itu kita preview, kita generate. Nah, coba kita akses ya. Kita akses ya, ini bagian items. Nah, di sini ada di view-nya belum meski kita ubah ya. Bagian layout dan view-nya. Backend-nya kita hilangkan dulu ya sama command. Nah, ini kita ke bagian view items ke indeksnya ya. Indeksnya kita ganti yaitu back front end. Terus ininya models. Nah, seperti ini kita akses. Nah, sudah ya. Terus untuk bagian backendnya juga bagian items kategorinya kita akses. Oke, seperti ini. Nah, kita coba akses ya item kategori. Oke, sudah. Nah, sudah ada ya. Kemudian di sini kita diminta untuk pada layout ya, tambahkan menu produk yang mengarah ke router item index. Nah, jadi kita bermain di bagian layout dulu ya, ke view-nya. Ke view-nya ini kita ke layout main.php. Nah, di sini kita tambahkan ya satu labels. Ya, ini labels tentang produk ya, produk yang mana URL-nya itu mengarah ke
items index. Nah seperti ini ya. Coba kita refresh. Sudah ada ya. Nah coba kita masuk ke home dulu. Nah kita masuk ke produk. Maka kita diarahkan ke item index, sudah sesuai ya. Kemudian atur konfigurasi aplikasi sehingga router item index menjadi default root. Nah berarti kita masuk ke bagian manage-nya ya. Manage. Nah di sini kita tambahkan default root ya. Default root. Oke. Di sini kita kasih front end. Terus kita larikan ke bagian back ke bagian map. Di sini kita kasih items, baru ini index. Nah seperti ini kita tes default rootnya. Kalau kita akses home, nah ini kalau kita akses baru ya, kita akses baru seperti ini ya. Ini kita hapus webnya. Nah ini maka dia akan ke items langsung. Oke, sudah selesai. Kemudian beri nama aplikasi kita, yaitu untuk di front endnya toko baru dan di back endnya admin toko baru. Nah jadi kita tambahkan name ya, name. Tuh di back endnya itu name-nya itu toko baru. Kemudian di back endnya itu kita ganti menjadi admin toko baru ya. Admin toko baru ya. Di sini kita tambahkan name-nya. Names admin toko baru. Nah seperti ini ya. Oke, coba kita refresh. Nah di sini ada toko baru. Terus coba kita akses backendnya. Di sini kita login dulu ya. Oke, sudah. Nah sini dan jadi admin toko baru. Kemudian nah gunakan property name. Oke, sudah. Tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman. Nah itu kita konfigurasikan di backend sama di front endnya juga ya. Kita masuk ke layout ya, view layoutnya dari front end ya, dari backend dulu. Nah, kita masuk ke views layout main-nya ya. Nah di sini kita ganti ini ya, HTML code ini menjadi pengaksesan properti tadi. Jadi di ininya $f. Nah ini kita ganti jadi name. Nah seperti ini. Kalau kita akses, maka nanti dia akan admin toko baru, nama title. Nah admin toko baru sudah. Selanjutnya ini kita copy, kita masukkan ke bagian views di bagian front end. Nah views front end, titlenya kita ganti ya. Nah kita ganti seperti ini. Nah udah. Di sini kita hapus. Nah seperti ini. Nah kita logout dulu. Kita masuk ke bagian front end. Front end ya. Di sini front endnya kita ganti web. Nah ini kan terlihat jadi toko baru. Nah seperti ini ya, toko baru. Nah jadi untuk latihan sudah selesai saya lakukan. Berarti berakhir juga video tentang ini ya, tentang Y2 application struktur. Nah bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.